Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Ciputat dengan segala hiruk-pikuknya sudah terkenal di mana-mana. Salah satu yang paling terkenal adalah bagaimana daerah ini pernah mendapatkan predikat sebagai wilayah terpanas di seluruh Asia Tenggara. Tidak dapat dipungkiri, polusi dari industri, polusi dari kendaraan, dan regulasi yang buruk menjadi faktor-faktor penyebabnya. Namun perubahan iklimlah yang menjadi sebab utama mengapa Ciputat terasa begitu panas. Kita tinggal di satu bumi yang sama, menghirup udara yang sama, dan merasakan panas dari matahari yang sama. Oleh karenanya, Ciputat bukanlah satu-satunya korban dari perubahan iklim ini. Seluruh dunia serta segala hal yang tinggal di dalamnya juga terancam keberadaannya. Banyak ide-ide yang bermunculan perihal cara mencegah bencana ini makin melebar. Banyak juga tingkatan-tingkatan aktor yang bahu-membahu mencoba hal yang sama, mulai dari individu, kelompok, negara, gabungan negara, dan internasional. Kali ini kita akan membicarakan tentang ASEAN dan perannya serta komitmennya untuk mengatasi permasalahan ini. ASEAN adalah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam urusan lingkungan, Asia Tenggara memiliki posisi yang sangat penting. Dalam region ini, terbentang beragam ekosistem dan juga biodiversitas. Sebut saja Asia Tenggara sebagai tempat tinggal dari 34% terumbu karang di dunia. ASEAN melalui sosiokultural community-nya telah mendeklarasikan, berkomitmen, dan berperan dalam upaya perlindungan lingkungan. Sejak tahun 2009, komunitas tersebut telah banyak melakukan aktivitas-aktivitas berupa advokasi, penyuluhan, konservasi, rehabilitasi, dan yang lainnya untuk mengimplementasikan ide mereka terhadap perkembangan berkelanjutan. Perlu digarisbawahi, permasalahan lingkungan tidak sesederhana bumi yang semakin panas. Hal ini beragam dan memiliki banyak faktor penyebab. Oleh karenanya, ASEAN telah berupaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan mendiversifikasikan masalah-masalah itu sendiri, mulai dari permasalahan sumber air, biodiversitas, ekosistem, energi, pangan, deforestasi, dan yang paling terkenal polusi berupa asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan. Namun, sangat disayangkan, tindakan yang dilakukan oleh ASEAN bisa saja mendapatkan reaksi yang kontradiktif dari negara-negara anggotanya sendiri. Meskipun ASEAN telah mempromosikan kegiatannya yaitu Sustainability Related Agenda, negara-negara tentunya memiliki kepentingan lain yang bisa saja bertentangan dengan agenda tersebut. Negara-negara ASEAN sendiri masih memiliki permasalahan lain yang cukup signifikan seperti kemiskinan, pendidikan rendah, krisis ekonomi, perang sivil, dan lain-lainnya yang dapat menyebabkan isu lingkungan kerap kali dianaktirikan. Ketergantungan yang kuat terhadap batu bara juga menjadi tanda tanya, apakah negara-negara ASEAN benar-benar serius perihal pencegahan bencana lingkungan ini ya? Isu lingkungan emang punya kerumitan sendiri. Hal itu tidak suatu dicegah karena negara-negara ASEAN itu dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah terlebih dahulu. Kerap kali nih lingkungan tuh bahkan gak dianggap sebagai suatu masalah yang serius. Hal itu tercermin dari gak adanya perjanjian khusus negara-negara ASEAN terhadap penanggulangan bencana lingkungan selain permasalahan polusi udara karena asap. Di tengah bumi yang kian panas, sumber air yang kian melipis, dan udara yang kian tercemar, ASEAN bisa dibilang tertinggal dari organisasi-organisasi serupa atau bisa dibilang Uni Eropa gitu lah dalam masalah penanggulangan krisis lingkungan. Kira-kira begitulah posisi ASEAN dalam pencegahan krisis iklim ini, suatu organisasi regional yang menghadapi permasalahan sendiri. Pertanyaan muncul nih, kenapa Indonesia bisa panas sedangkan Indonesia itu kan negara ASEAN? A few moments later. Isu lingkungan emang memiliki kerumitan sendiri. Itu nggak jalan. Kok nggak jalan? Oh, harus sambil digini. Itu dipencet dulu.